dunia tidak kekal. Sudah dari dulu kita percaya itu. Tetapi hawa nafsu yang membuat mata kita tertutup. Hawa nafsu telah membuat hati dan pikiran kita tertutup. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tamak akan kehidupan dunia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu materi, mengejar dunia untuk kekayaan hidup selama-lamanya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, ada satu contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita yang patut kita ambil pembelajarannya. Contoh itu adalah seekor burung elang. Kita semua tahu burung elang. Ada burung elang itu yang warnanya hitam seluruh bulunya, dan ada yang warnanya lehernya putih, kemudian putih dadanya tetapi hitam sayapnya. Burung elang itu terbang bisa dengan ketinggian berpuluh kilometer di udara. Tetapi dari ketinggian 10-20 kilometer di atas langit itu, maka dia bisa mempunyai kecepatan 800 km per jam ke bawah untuk menangkap mangsanya. Kelebihan burung elang itu, dia bisa melihat seekor anak burung yang sedang tersembunyi di sebuah pohon kayu dari ketinggian 30 km. Bayangkan ketinggian 30 km, hampir dari sini sampai ke Baso jaraknya. Tetapi mata burung elang itu bisa melihat dari atas bahwasanya di dalam rimbunan kayu itu ada seekor anak burung. Tetapi tahukah kita apa malangnya burung elang itu? Ketika burung elang itu sudah berusia 19 tahun, maka bulu-bulunya sudah mulai menebal, sayap-sayapnya sudah mulai merimbun. Kemudian kuku kaki dari burung elang itu sudah mulai panjang. Akibatnya apa? Burung elang tadi yang bisa terbang dengan lincah dan gesit dengan kecepatan 800 km per jam, hampir sama dengan kecepatan sebuah pesawat dari Padang ke Jakarta, maka dia berubah total. Mungkin bisa terbang hanya 40 km per jam atau 20 km per jam. Kalau dia terbang burung elang itu dengan kecepatan 20 km per jam atau 10 km per jam, maka dia tidak akan bisa menangkap burung-burung pipit yang akan menjadi mangsanya. Akhirnya ketika usia 19 tahun itu apa yang terjadi? Burung elang itu akan mati kelaparan. Maka ada satu pilihan bagi burung elang itu. Apa pilihannya bapak-bapak sidang Jumat? Burung elang itu pergilah dia ke puncak gunung, mencari suatu tempat yang betul-betul tidak diketahui oleh mangsa atau ular atau musang atau sejenis makhluk lainnya. Ketika dia mendapatkan suatu tempat yang menurut burung elang itu tempatnya nyaman, apa yang dilakukan burung elang itu di sana? Sangat mengerikan bapak-bapak sidang Jumat. Dia mulai mencabuti bulu-bulunya. Dia mulai mencabuti sayap-sayapnya. Kemudian berdarah-darah seluruh tubuhnya. Setelah dia mulai mencabuti bulu-bulunya, kemudian apa yang dilakukannya? Patoknya, mulutnya yang sudah mulai panjang dan membengkok, yang tak bisa menangkap burung tadi, maka dia hantamkannya ke batu di tempat dia bersembunyi. Maka patahlah patoknya itu, kemudian keluar lagi darah. Yang berikutnya apa yang dia lakukan yang lebih mengerikan lagi? Kuku kakinya yang sudah panjang tadi, maka dihantam-hantamkannya ke batu. Kelima jarinya, ke-10 jarinya itu dihantam-hantamkannya ke batu. Kemudian patah-patahlah kuku-kuku dari burung elang itu. Berdarah-darahlah seluruh badan burung elang itu. Setelah itu selesai semuanya, bulunya dicabut, patoknya dipatahkan, kukunya dipatahkan, kemudian hidup tanpa sehelai bulu pun, maka dia bersembunyi di dalam sebuah batu yang tak bisa dijangkau oleh makhluk-makhluk buas lainnya. Bapak-bapak sidang Jumat, tahukah kita
Apa yang terjadi 40 hari kemudian? Ternyata burung elang kembali keluar dengan bulu yang indah. Bulu-bulunya tumbuh dengan indahnya, kukunya tumbuh dengan indahnya, patoknya tumbuh dengan kuatnya. Maka samalah dia seperti ketika berusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, yang bisa kembali terbang dengan kecepatan 800 km per jam. Bapak-bapak sedang Jumat, apa hikmahnya? Burung elang memilih satu prinsip, change or die. I must change or die. Saya harus berubah atau saya mati. Apabila dia tidak mencabuti bulu-bulunya, apabila dia tidak mematahkan patoknya, apabila dia tidak mematahkan kuku-kukunya, maka burung elang itu dipastikan mati, karena dia tidak akan bisa mendapatkan makan makanan dari burung-burung lainnya yang dia tangkap. Maka dia ada pilihan. Dia tahan sakitnya, dia tahan deritanya, dia tahan pedih yang ada di dirinya, tetapi untuk perubahan, change, we must to change. Saya harus berubah. I have to change. But we are not change, we will die. Bila saya tidak berubah, maka saya akan mati. Bapak-bapak sedang Jumat, ini contoh yang dicontohkan oleh Allah kepada kita. Maka ada masanya kita harus meniru burung elang untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kehidupan, untuk memperbaiki keimanan, untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Tahun 2021 akan kita tinggalkan, besok akan menjadi tahun 2022. Pertanyaan kita, adakah niat di hati kita untuk berubah? Adakah kesungguhan di hati kita untuk berubah? Berubah menjadi orang lebih baik, berubah menjadi manusia lebih baik, berubah menjadi orang lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada dunia-dunia yang lainnya yang tidak akan membawa berkah. Berubah itu memang sakit. Berubah itu memang menderita, bapak-bapak. Berubah itu memang susah. Sama dengan seseorang apabila sudah kecanduan merokok, 4 bungkus, 5 bungkus, 2 bungkus satu hari, susah kok untuk meninggalkan rokok. Tetapi ketika dia tahu rokok itu membunuh dirinya, menggerogoti jantungnya, menggerogoti pembuluh darahnya, menyebabkan dia kanker, menyebabkan kanker otak, maka dia harus berubah, menghentikan rokok. Menghentikan rokok bagi pecandu rokok adalah suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi kita mau selamat atau tidak? Kita mau hidup ke tempat yang lebih baru atau tidak? Tentu kita mau hidup yang lebih baru. Maka we must change, but not die. Kita harus berubah. Inna Allaha la yughayyiru ma fi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah kita kecuali kita yang merubahnya. Jangan berharap berubah itu datang dari Allah tanpa kesungguhan kita. Burung elang tak akan bisa hidup lebih lama lagi, 30 tahun lagi, tanpa dia yang harus merubah dirinya. Maka dicabuti bulunya, dipatahkan kukunya, dipatahkan patoknya. 30 tahun dia berpuasa dalam satu lubang batu. Kemudian dia hidup dengan kehidupan yang bisa 40 tahun lagi. Bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah. Setiap habis sholat atau setiap saat kita selalu bilang Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Minta tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tetapi tahukah kita, sadarkah kita
1000 kali pun kita berucap astagfirullahaladzim tanpa ada usaha bagi kita untuk merubah dan meninggalkan masa-masa lalu yang jelek, yang kurang baik, maka ucapan astagfirullahaladzim tidak akan ada maknanya buat kita. Setiap sebentar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi ke masjid malas. Astagfirullahaladzim, tapi sholat tahajud malas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sholat sunat saja malas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, diucapkan zikir aja malas. Maka obatnya untuk berubah itu kadang-kadang memang harus menderita. Harus menahan diri kita. Harus tahan kita terhadap cobaan-cobaan hidup ini. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Tahun 2021 bagi Islam adalah tahun yang penuh ujian. Bermacam-macam muncul di bangsa ini. Bermacam-macam fitnah muncul di tahun 2021 yang ingin merobohkan Islam, yang ingin menghancurkan Islam. Tetapi kita alhamdulillah kita kuat sampai hari ini. Akidah kita kuat sampai hari ini, sehingga Islam Nusantara pun tak bisa menyebar di bangsa ini, walaupun sudah diagung-agungkan. Al-Quran kita dihina, ulama kita dihina, dihujat, ulama kita dibacok. Al-Quran diinjak-injak, Nabi kita dihina, dikatakan Al-Quran palsu. Bermacam-macam cobaan tahun 2021 kepada Islam. Tetapi alhamdulillah kita Islam tetap kokoh dan kuat sampai hari ini. Yang kita cemaskan hari ini adalah ulama sesama ulama diadu domba oleh orang-orang yang berpaham komunis. Hati-hati kita hari ini bapak-bapak sidang Jumat. Ada seorang tokoh ulama yang muncul, enaknya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, enaknya menjelek-jelekkan umat Islam, enaknya menjelek-jelekkan ulama yang lainnya. Tetapi kita jangan heran. Kenapa? Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah bilang, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dunia ini akan habis, tanda-tanda kehidupan akan berakhir, al-qari'ah, mal-qari'ah, tanda-tanda kiamat itu akan datang. Adalah banyaknya fitnah-pinahan di akhir zaman. Hari ini memang banyak pindah-pindahan. Malah orang yang tak ngerti agama, bicara agama. Tak mengerti hadis, bicara hadis. Jarang baca Al-Quran, tetapi pakai dalil-dalil Al-Quran seenak pemikirannya. Itu adalah fitnah-fitnah di akhir zaman selama tahun 2021. Tetapi selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah semuanya akan bisa kita lewati. Rasulullah sudah bilang 1400 tahun yang lalu. Maka bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, kita tidak boleh lagi seperti ini. Kita harus berubah. We must to change. Kalau tahun 2022 ternyata masih banyak fitnah-pinahan dan kita diam saja umat Islam, maka tunggulah generasi-generasi umat Islam kita yang kedepannya, yang ilmu agamanya kurang, akan menjadi generasi yang rapuh. Apalagi hari ini pelajaran agama sedikit. Apalagi hari ini membaca Al-Quran di TPA hanya sampai tamat SD. Setelah itu tak ada lagi mengaji, tak ada lagi ke masjid. Apalagi hari ini generasi muda sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sibuk dengan WA, Facebook, TikTok. Tak ada waktu untuk ibadah. Tak ada waktu untuk ke masjid. Tak ada waktu untuk mendengarkan tausiah-tausiah. Sibuk dengan main HP hari ini. Orang kalau sudah tidak cinta akan ke masjid, ke musala atau ke surau, maka tunggulah kehancuran Islam berikutnya. Maka we must to change. Kita harus berubah bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita rubah rumah tangga kita. Mari kita ajak anak-anak kita. Kalau dia guru, mari tanamkan akidah kepada anak-anak kita.
Kalau dia kepala sekolah, ayo kembangkan agamanya. Kalau dia bupati, ayo dirikan rumah-rumah tahfiz. Kalau dia punya jabatan, ayo manfaatkan jabatan itu. Tetapi kalau tak punya itu, hanya punya harta, dengan harta pun kita bisa berjihad hari ini. Mari kita berubah kalau Islam tidak mau dilindas. Mari kita berubah kalau Islam tidak mau dihinakan. Mari kita bangkit kalau Islam tidak mau diperosotkan dan dipelesetkan menjadi agama radikal. Sekarang di mana-mana radikal, sedikit radikal, bicara kebenaran radikal. Hati-hati, itu adalah ucapan-ucapan dari bahaya-bahaya laten komunis yang ingin mengambrukkan Islam. Islam adalah negara yang terbesar di dunia, yang tempatnya di Indonesia. Orang takut sama kita semua karena di mana-mana masjid banyak, di mana-mana rumah dihuni oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, maka filosofi burung elang itu harus kita pegang. Bersakit-sakitlah kita tak apa-apa, berdarah-darahlah badan kita tak apa-apa, tetapi Islam ke depan harus lebih baik. Jangan takut berdarah, jangan takut patoknya patah, jangan takut kukunya patah, karena dengan patahnya patok, patahnya kuku, dan cabutnya bulu, maka kita akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul menempuh kejayaan seperti yang kita rindukan semua. Hidup dalam Islam adalah hidup dalam ketenangan. Siapa yang bilang hidup dalam Islam yang hidup penuh kegelisahan? Justru orang semakin jauh dari Islam, hidupnya semakin resah. Semakin jauh dari sholat, hidupnya semakin tidak tenang. Semakin memburu harta dia, maka hidupnya semakin susah. Tetapi semakin dekat ke masjid, semakin dekat ke Allah, semakin rajin sholat, semakin rajin sujud, semakin rajin baca Al-Quran, hidup akan tenang. Yang kita cari hidup tenang, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, bukan hidup bergelimang harta tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, semoga ini menjadi renungan bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini banyak orang yang bertopengkan Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang-orang yang berpura-pura beriman, tetapi sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Tetapi ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Maka Allah janganlah sekali-kali hendak ditipu. Betapa banyak muncul hari ini yang sok-sok seperti mengerti agama, kemudian menghujat ulama-ulama lainnya, merendahkan pendapat-pendapat ulama lainnya, padahal mereka sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Maka kita harus bangkit, bapak-bapak sedang Jumat, untuk berubah. Change, we must to change if we are not die. Kita harus berubah bila kita tidak mau mati. Demikian saja, fakta biru ya ulil albab.